Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. Welcome back to my husband channel. Jadi hari ini I'm taking over his channel dan kita akan lanjutin beberapa konten yang sudah dibuat oleh my husband. Dan hari ini kontennya yang akan kita lanjutin adalah membahas soal buku. Oke, jadi kebetulan hari ini kita juga bawa buku yang judulnya adalah The Things You Can See Only When You Slow Down. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat buku ini atau mungkin pernah masukin buku ini ke wishlist karena penulisnya adalah salah satu penulis yang memang menerbitkan atau menulis buku-buku bestseller dan salah satunya adalah buku ini. Jadi penulis buku ini adalah seorang biksu dan beberapa buku yang diterbitkan memang bergenre self improvement atau pengembangan diri. Salah satunya buku ini juga berisi tentang self improvement atau pengembangan diri. Nah, kita akan bahas sama-sama beberapa bab yang ada dalam buku ini karena video ini nanti akan terbagi jadi 2 part. Ini adalah part 1 dan saya sangat excited untuk membagikan beberapa hal yang saya dapat dari buku ini karena relate sekali dengan kehidupan kita saat-saat ini, hari-hari ini. Kita lihat aja dari judulnya, The Things You Can See Only When You Slow Down. Hal-hal yang bisa kamu lihat hanya ketika kamu santai. Dan judulnya juga How to Be Calm in Busy World. Gimana caranya biar kita bisa tetap tenang di dunia yang penuh dengan distraksi, di dunia yang sangat sibuk hari ini. Gimana caranya supaya kita tetap bisa tarik napas, bisa mengambil jeda dan bisa merasa rileks di tengah semua kesibukan kita hari ini. Nah, kita langsung aja ya teman-teman semuanya. Saya juga akan nanti membacakan beberapa quote yang saya rasa menarik dan mungkin bermanfaat nih buat saya sendiri dan buat teman-teman yang juga nonton. Ada beberapa chapter di buku ini, tapi saya akan membacakan atau membahas 2 chapter saja. Itu ada di chapter pertama atau bab pertama yang judulnya adalah Mengapa Saya Begitu Sibuk. Jadi si penulis ini mempertanyakan tentang realita kehidupan manusia di hari ini. Kenapa orang-orang sering merasa bahwa dia sangat sibuk dari satu kegiatan switch ke kegiatan yang lain seolah-olah tanpa jeda. Dan akhirnya di penghujung hari seseorang itu merasa bahwa kenapa saya sibuk sekali ya, kenapa kok saya merasa tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang saya suka. Dan akhirnya lama-lama orang juga merasa stuck dengan kegiatannya yang itu-itu saja. Nah, kata si penulis dalam buku ini, sebenarnya kesibukan itu kita sendiri loh yang menciptakan. Kita sendiri loh yang setuju dengan kesibukan-kesibukan itu. Misalnya dia, si penulis. Si penulis ini terus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan kebijaksanaan. Dia juga seorang guru. Dan kalau ada permintaan untuk mengisi, kalau kita dalam Islam mungkin ya ceramah-ceramah dalam agamanya dia datang ke satu tempat ke tempat lain. Nah, kemudian dia merefleksikan dirinya dan mengatakan bahwa oh ternyata semua kesibukan ini saya yang setujui. Semua kesibukan ini saya yang inginkan. Sebenarnya kalau ingin dilihat, dunia ini sebenarnya tidak sibuk, tapi yang sibuk adalah saya. So, how to deal with the busy world or busy people? Jadi gimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan kesibukan-kesibukan kita setiap hari? Kalau dari katanya penulis, ini saya bacain quotes-nya ya teman-teman. The world has never complained about how busy it is. Jadi dunia tuh tidak pernah komplain, tidak pernah protes akan kesibukannya. Tapi ketika dia melihat ke dalam dirinya sendiri, dia merasakan bahwa saya enjoy melakukan semua kesibukan saya ini. Itulah kenapa saya menyetujui untuk bertemu dengan banyak orang, pergi ke sana dan ke sini, karena saya menemukan suatu peace, kedamaian dalam diri saya ketika saya melakukan hal itu. Oke, jadi mungkin secara singkat nih teman-teman, dari semua kesibukan kita yang kita jalani setiap hari, kita hanya perlu istirahat sebentar, kemudian mencari lagi hal-hal yang membuat kita enjoy melakukan hal tersebut daripada kita harus komplain ini itu. Mungkin ada sesuatu yang luput dari kita, yaitu kita menghayati apa yang kita lakukan, mencari titik di mana kita enjoy melakukan hal tersebut dan mencari lagi alasan kenapa sih saya melakukan hal ini at the first time, ketika pertama kali melakukannya, apapun itu, pekerjaan, sekolah mungkin, tugas-tugas atau apapun. Dan kemudian untuk menutup nih teman-teman, biasanya karena kita merasa sangat sibuk, kadang-kadang kita dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif. Dan si penulis mengatakan, when your mind is filled with negative thoughts, the world appears negative too. Ketika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif, maka dunia ini juga ikut terlihat negatif.
Tapi ketika pikiran kita beristirahat, when your mind rests, the world also rests. Dunia juga ikut beristirahat. Jadi intinya adalah dalam pikiran kita, kemudian bukan dunia ini yang sibuk sesungguhnya, tapi kita yang menyetujui kesibukan-kesibukan itu. Maka carilah hal-hal yang membuat kita bisa enjoy dan kembali merasakan dan mengetahui why we do it for the first time. Mungkin itu aja teman-teman untuk chapter 1. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan di chapter 2. Bye. Baik teman-teman, nggak jadi tutup videonya karena diminta sama istri untuk memberikan perspektif tentang buku yang tadi sudah disampaikan tentang kesibukan ya. Kalau Khususnya bab 1 ya. Khususnya bab 1 karena nanti kita akan lanjut di bab 2. Tadi semula mau bahas 2 bab, tetapi karena panjang videonya maka akan dipisah lagi untuk video yang pertama ini. Jadi nanti disambung lagi di video lainnya. Yap. Nah, jadi video ini rencananya akan berjudul dengan berdamai dengan kesibukan. Jadi konteks dari si biksu ini adalah orang yang sangat sibuk dan dia bekerja sangat monoton. Ya, jadi video ini sangat relevan bagi kamu di sana yang sedang sibuk kemudian monoton kesibukannya, yang ketika merasa bosan dan merasa jenuh dengan kesibukan yang sedang dijalani. Buku ini menawarkan bagaimana keluar dari kebosanan itu. Hal pertama yang diberikan oleh si penulis buku atau biksu kita adalah memberi jarak dengan kesibukan itu sendiri. Maksudnya bahwa beri ruang untuk diri sendiri, kemudian lepaskan kesibukan itu sebentar, kemudian berpikir apa yang bisa dinikmati. Sebenarnya sih kalau menurut saya yang disampaikan oleh biksu itu adalah di pikiran ya, jadi pengaruh pikiran. Jika kebosanan kita, kejenuhan kita itu gara-gara kebosanan dan kejenuhan itu kemudian membuat isi kepala kita negatif semua, maka dunia akan negatif ke kita. Sebenarnya nggak jauh sih, kayaknya mirip-mirip dengan hukum law of attraction. Jadi pikiran itu mampu menarik realitas ke kita, sehingga yang ditawarkan oleh biksu itu adalah berpikir positif terhadap apa yang kita jalani. Bisa juga dibilang dunia kita itu tergantung pikiran kita. Bisa nggak? Jadi bisa dibilang seperti itu. Maka kita disarankan untuk berpikir positif terhadap apa yang kita jalani. Itu saja sih menurut saya yang saya tangkap. Oke, bye. Bye teman-teman, kita lanjutin nanti di part 2 ya. See you. Jangan lupa videonya di like, kalau bermanfaat boleh juga di share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe channel ini. Thank you. Bye.